Marah itu diungkapkan dan menjelaskan. Ya. Kenapa kok saya marah dan penyebabnya apa? Kenapa, Ju? Mungkin bisa curhat sama saya. Gimana gimana? Kelihatan kayak ada beda gitu loh seperti harinya, seperti Bapak tiap mau harinya. bridging mengorbankan teman kayaknya. Ini Ya saya kan, baru kesel nih. ya kan Sobat Rida, Ini saya baru kesel kayaknya nih. siarannya tuh beda gitu loh. Kayak ada kekesalan yang terpendam, kayak ada amarah Iya, soalnya kemarin tuh kan saya nonton, Pak. Ternyata ada promo dan saya tidak pakai. tuh kan. Katanya tadi cuman gimmick. Tapi sekarang udah cerita Sobat Rida. Berarti memang ada marahnya Jonathan ini. Tapi enggak ya, guyon Sobat Rida. Hari ini atau tepatnya minggu ini kita bicara sebuah tema yaitu dewasa dalam emosi. Dewasa dalam emosi. Oke. Banyak sih yang akan kita bahas Sobat Rida karena kan emosi sendiri hari Senin yang lalu Sobat Rida kita bicara tentang apa sih emosi yang paling sulit untuk dikontrol. Marah, senang, terkejut, Sedih. kesel, kecewa mungkin, tegang juga bisa ya kan. Bisa. Hari ini kita bahas topik yang lain tapi nggak jauh-jauh dari yang kemarin, yaitu marah itu diungkapkan atau dipendam. Karena ini akan menunjukkan kita ini dewasa nggak, iya kan Ju? Betul, betul. Kadang-kadang orang yang bilang kalau marah diungkapkan itu tanda nggak dewasa. Lah, emang yang dipendam itu baik? Kan juga enggak itu sebenarnya dia, ya. itu dia. Bisa sakit, Betul. bisa juga nanti malah Ke depresi. Iya, putus asa depresi Iya. dan melakukan hal-hal yang nggak diinginkan. Maka dari itu kita bereskan hari ini Sobat Rida. Yes. Ini penting buat kita semua, Anda dan saya, untuk kita bisa ngontrol lah ya, ngontrol kemarahan kita, emosi kita dan bisa dewasa dalam emosi. Yes. Kita mau ngobrol dengan siapa? Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Indra Saputra. Kita mau sapa dulu. Shalom, Master Indra. Halo. Shalom, Pastor. Halo, shalom. Wow. Yonatan, Nathan. Terima kasih sudah join di Baterai Ida. Sangat lama ya sepertinya kita nggak join sama Master Indra ya. Sampai rindu loh ya Sampai dengar suaranya. rindu. 2-3 bulan betul ya Master? 2-3 bulanan ya? Ya, Di awal kira-kira tahun. segitu, 2-3 Wow. bulan. Tapi hari ini kita join kembali dengan Pastor Indra Saputra Sobat Baterai. Anda bisa dengerin seminggu ini full. Ya. Waduh, kangennya terobati ya. Kalau Sudah misalnya full. di radio ketinggalan bisa ke YouTube ya. Boleh, Bahtera Yuda, itu YouTube kami, silahkan ditonton, itu sudah ada versi lengkapnya, jangan cuma ditonton, di subscribe ya. Kalau bisa jangan di cancel iklannya. Cari duit banget sih Tan. Enggak kan guyon Sobat Rida. Mas Rindra, hari ini tema atau minggu ini tema perbincangannya adalah dewasa secara emosi gitu ya. Dan hari ini kita fokusnya sama amarah, kekesalan, amarah gitu ya. Sakit hati mungkin juga bisa. Iya. Lebih kalau ini pertanyaan terbuka, pertanyaan pembukaan dulu deh. Kalau marah, kalau versinya Pastor Indra, lebih baik diungkapkan atau dipendam, Pastor? Kalau Pastor sendiri nih. Kalau saya sendiri, saya melihat diri saya ya. Ya. Maksudnya gini, kalau saya marah, saya akan meluapkan atau mengungkapkannya atau saya pendam, itu tidak selalu marah dikeluarkan, enggak. Kadang ada yang dipendam karena saya pikir kalau saya keluarin juga percuma, terus nggak ada hasil yang bagus, ya udah saya pendam aja. Oke. Tapi kalau memang perlu untuk dikeluarin ya dikeluarin, tapi dengan cara yang sebisa mungkin tidak sampai menyakiti orang yang kita marahin. Seperti itu sih. Itu dia. Ini yang kita harus belajar nih. Nggak semua bisa dipukul rata, pendam semua Tan, atau ungkapkan semua. Ya nggak bisa, harus lihat sikon juga dan nggak boleh berlebihan ya. Kalaupun dipendam, jangan sampai itu menyakiti diri kita sendiri. Kalaupun itu diungkapkan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Betul. Ini masuk ke dalam sebuah pembahasan utama kita yaitu marah yang dewasa, Pastor Indra. Pribadi Tuhan pernah marah. Tentu. Di perjanjian lama kita Sampai balik meja ya kalau nggak salah ya. Ya, bahkan di perjanjian lama kan kesannya ya. Iya. Allah itu marah. Iya. Banyak kejadian kan Pastor Indra. Gampang Allah marah. marah, Iya. Allah marah gitu ya. Nah sebenarnya marah yang dewasa itu seperti apa sih Pastor Indra? Mungkin kalau kita belajar marah yang dewasa itu seperti apa, kalau saya boleh sampaikan bahwa yang pertama, marah yang dewasa itu adalah marah dengan alasan yang jelas. Ya. Jadi alasannya mesti jelas. Kenapa marah? Ya, kok ada sesuatu apa yang membuat saudara marah? Itu jelas. Iya. Ya. Jadi nggak tiba-tiba orang nggak tahu, misalkan dimarahi di kantor, terus kemudian kita ke rumah, kita marah-marah di rumah. Orang rumah nggak ngerti ini alasannya apa gitu ya. Mungkin perlu dikasih tahu dulu, tadi aku dimarahin di kantor gitu ya. Nah, jelas gitu ya. Kemudian marahnya dengan tujuannya jelas. Ya. Tujuannya jelas dan belajar untuk menjelaskan. Maksudnya gini,
Saya misalkan saya marah sama istri saya ngomong, saya ini marah, saya nggak suka dengan caramu yang begini. Gitu ya. Marah itu diungkapkan dan menjelaskan. Ya. Kenapa kok saya marah dan penyebabnya apa? Ya, saya katakan itu. Dan sekali lagi juga marah yang baik, marah yang dewasa itu adalah marah yang tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kemudian tidak menyakiti atau menuju pada seseorang gitu ya, nyakitin seseorang dan kemudian mungkin pakai kata-kata yang menusuk begitu dalam gitu, dan juga menjatuhkan ya, jangan gitu ya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk ngeluarin kalimat atau kata-kata yang membangun gitu ya. Salah satu contohnya nih, saya pernah marah sama istri saya gitu ya. Karena kita udah janjian, saya minta dijemput di tempat ini, ternyata nggak datang-datang, saya udah nunggu 10-15 menit, ternyata dia di sisi yang lain gitu ya. Nah, saya udah capek hari itu, saya udah marah, saya pinginnya ngomong kamu bodoh gitu ya. Tapi saya berusaha cari kalimat, cari kata-kata yang tidak menyakiti gitu. Walaupun waktu itu saya lagi marah, saya cuma, kamu kok kurang pinter sih gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit lembut gitu ya. Nah, jadi belajar, kita semuanya belajar ya, karena marah itu sesuatu yang alami, semua manusia juga pernah dan mungkin melakukan itu gitu ya, ngalami hal itu. Tetapi bagaimana kita mengelola, memanage amarah itu supaya tidak sampai menyakiti, tapi pesannya jelas, tujuannya jelas, alasannya juga jelas, dan tidak menyakiti orang lain. Itu dia poinnya. Banyak ya poin yang harus kita perhatikan ya. Kadang-kadang marah itu bikin kita nggak kekontrol. Padahal di saat marah itulah banyak hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Intinya kan kalau misalnya dari perbincangan kami bersama Pastor Indra ya, marah itu kan hanya sebuah penegasan ya Pastor ya. Nggak kepengen kok menyakiti hati orang lain. Cuman pengen negesin bahwa misalnya ini salah, yang benar ini. Dan sudah. Nggak yang sampai menyakiti hati orang. Bahkan mungkin juga tadi yang kata Pastor Indra, pemilihan kata juga harus diperhatikan, waktunya juga harus diperhatikan. Maka dari itu marahlah dengan dewasa, walaupun itu susah Sobat Rida. Tuhan ingatkan, jangan berpikir melebihi kemampuanmu, sehingga engkau nggak perlu kemudian sampai masuk dalam kondisi yang depresi. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.